masih edisi di tol. Saya baru nyampe di KM 147. Tadi istirahat di rest area pertama Cikampek itu. Terus saya isi full tank. Dan ini saya tadi dari berangkat sampai sekarang full AC. Nah, penasaran ini konsumsi saya ketika full AC berapa, dan besok mungkin sampai rumah yang non AC akan saya bikin video, karena udah beberapa kali kemarin pas berangkat itu uji konsumsi saya rangkum saja di video berbeda. Ini biar dulu-dulu tahu kondisi mobil saya ketika di tol. Di tol terus ber-AC itu bagaimana? Sesuai ekspektasi dulur-dulur nggak kira-kira? Ya kalau saya sesuai ekspektasi saya, dengan kategori mobil saya kan saya ceper ya, kategori ceper, enaknya, nyamannya, terus kondisi seperti ini tuh ya menurut saya udah sip lah. Nih kaki-kaki saya ceper ya, bukan body ala ceper atau body kit, no. Jadi bisa disimak ini saya nyetirnya bagaimana. Dan ini juga full AC, double blower nyala, terus ini sudah jalan kurang lebih 1 jam ada kayaknya, dan sekarang itu udah jam 4 mungkin. Udah jam 4 20 menit saya tak ngintil di Suzuki Swift plat E ini saja. Masa ini bro Angga, nggak mungkin deh kayak beli Swift. Ini sama, ini speknya di mobil depan itu knalpotnya racing tapi tidak masang valvetronic. Ini jadi yang di depan itu knalpotnya double, sudah main body kit, peleknya udah lebar, udah tapak lebar, belang itu depan 7 belakang 8 kayaknya. Lah kok malah ngerasa di mobilnya uang. Ini bercerita aja tentang mobil saya ini. Nah ya kayak gini. Bagaimana menurut dulu-dulu? Kalau tadi video sebelumnya, entah atau setelahnya, belumnya lah mungkin, itu di tol layang MBZ, tol layang Jakarta Cikampek, seperti itu. Komennya saya belum tahu, karena ini saya bikin video setelah itu. Kenapa saya bisa untuk menunjukkan perbandingan ketika mobil saya itu tidak ber-AC di tol, ber-AC di tol mode diam, knalpot mode diam, tidak yang racing. Mungkin di video kelihatan dung gitu atau gimana, enggak tahu. Nah emang seperti itu, tapi tidak pung gitu. Kalau Orion itu kan dung gitu. Bisa disimak dulur-dulur bagaimana. Ya kalau saya sih oke-oke saja. Ini nyampe Kertajati Sumberjaya Cirebon. Nih video ini sak kuate tangan saya memvideokan mode seperti ini, karena tripodnya saya pakai buat map tadi itu, terus belum saya pindah. Ya udah seperti ini saja. Kebetulan penumpang saya pada istirahat, jadi saya bisa mengambil video. Entah ini cakapan saya itu kedengeran atau enggak, apa kalah dengan suara berisiknya kendaraan mobil saya. Ini saya stay di jalan 60, tadi sebenarnya sampai 80, karena mobil saya, mobil depan itu 60, Pak, saya mending ikutin ini, karena radiator saya itu sempat naik tadi, itu lebih naik daripada ini ya. Oh ya, belum garis tengah, tapi dengan garis tengah mungkin kurang setengah sentimeter. Terus saya agak was-was, tapi tidak ada gejala sendul-sendulan, tidak ada tarian masih oke, masih enak, tidak ada pengurangan tenaga atau apa, tidak ada. Tapi kelihatan ini beres sih. Dari full kilometer berapa tuh kalau Cikampek itu mungkin kilometer 60-an Pak ya, 54 60
sampai ini 152, berarti udah 100 kilometeran itu jarum sudah turun segini, lumayan banyak loh ini. Udah turun segitu, seperempat lebih turun lagi. Ya namanya ber-AC nggak mungkin kalau lebih irit daripada tidak ber-AC. Ya plus minus sih, kalau ber-AC penumpang saya jadi lebih nyaman. Tadi sambat ketika dari lokasi penjemputan sampai itu tadi rest area itu tidak ber-AC karena ya kondisi macet tadi tuh, daerah lingkar luar itu macet. Oh itu aja dari umumnya tidak ber-AC itu ketika malam hari itu lebih naik, mendekati seperempat, bukan seperlima, mendekati seperempat. Kalau tidak ber-AC terus sore hari malam hari itu kan seperlima lah, bisa dibilang jarum tuh di radiator. Terus tadi itu agak naik, jadi saya agak panik, tapi tidak ada gejala apa-apa juga. Ini malah lebih naik lagi, mendekati setengah masih, tapi masih agak jauh dikit, masih setengah sentimeteran, berarti garis setengah. Saya agak panik. Tidak apa-apa ini insya Allah, karena tidak ada gejala sendut-sendutan seperti yang dulu pernah saya rasakan. Ini masih saya pakai full AC saja sampai mungkin daerah Cirebon, Cipernanan atau mana saya isi full lagi. Nanti sekalian di video ini, nah kayak gitu, itu mentok, itu stoppernya udah sampai mentok, jadi sampai bunyi kayak gitu, kayak gitu. Ya namanya mentok, pintu kan juga pasti agak gegrek ya. Tapi selebihnya nih kondisi biasa, kondisi seperti ini bagaimana saya berkendara. Ya menurut saya masih kategori nyaman-nyaman saja, tidak apa istilahnya, tidak yang terlalu geludak-geludak gitu. Ya menurut saya masih batas aman. Hanya ketika jalan emang tidak rata, tempelan, lubang itu kayak gitu, itu masih aman. Itu tadi tempelan yang rada ambles masih aman. Ya alhamdulillah, ini menurut saya udah cukupan, saya oke-oke saja dengan kondisi seperti ini. Saya merasa puas untuk ceper seperti ini tuh, menurut saya sangat puas ya. Namanya ngerjain sendiri dengan pasang bengkel itu kan beda ya. Ketika ada kekurangan apa bisa diatasi sendiri, bisa dicari tahu sendiri, bisa dipecahkan sendiri. Enaknya seperti apa atau pengakalannya seperti apa, dan semua video ala ceper saya sudah saya sertakan semua, mulai dari depan, dari belakang, dan ini sudah paling the best lah untuk kategori mobil kita. Espas itu udah, kalau dulur-dulur mau ceper itu paling the best. Hanya saja minusnya menurut saya minusnya satu ya, bukan masalah gasruknya sih, tapi ban. Ketika diceper seperti ala saya, kenyamanan tidak berkurang, tikungan tidak berkurang, malah lebih nyaman menurut saya. Tapi namanya ceper seperti ini itu bisa dulur selalu simak akan biasanya video-video awal ketika saya touring apa itu, saya seneng fotoin dari depan kanan itu, seneng menunjukkan ban saya yang kondisinya agak chamber itu, saya senang. Ternyata mobil biasa dengan kaki-kaki seperti ini tuh bisa sedikit chamber. Nah ternyata efeknya bagian ban dalam itu akan lebih habis, dan ini rata. Jadi bukan karena kesalahan longting, rod ball joint atau sayap, enggak, karena insya Allah saya pastikan kondisi mobil saya masih aman, kaki-kakinya masih baik, kaki-kakinya jadi tidak ada masalah tentang itu. Dan ya emang efek dari chamber itu tadi, karena chambernya rata kanan dan kiri itu tidak tahu derajatnya secara spuring itu seperti apa, berapa derajatnya atau berapa angkanya saya tidak tahu. Tapi kalau saya lihat dari feeling itu sama, makanya
kanan kiri itu habis bannya bagian dalam itu sama. Dan mungkin ini baru ketahuan beberapa waktu kemarin sebelum saya ke Jakarta ini. Jadi tidak masalah sih, karena ya tetap ada efeknya. Buktinya kemarin dipakai teman saya jalan-jalan ke daerah Depok gitu, Tukansari, Stadion Tukansari, terus Tugu apa namanya Depok itu bilangnya, "Bu, enteng banget ya setirmu," bilangnya gitu. Terus ya luwih penak nek iki kayak gitu. Terus temen kerjanya temen itu nyobain, dia juga punya mobil tapi bukan mobil Espas. Kalau temen yang nyobain itu mobilnya Espas yang 2005 itu pernah saya bikin video. Nah itu temennya temen itu tadi, temen saya namanya Anto ya. Nah temennya Anto itu tadi bilang, "Wah, bela enteng ke setir untuk ukuran Espas sih, orang power steeringnya enteng gitu," bilangnya gitu ya. Saya dibujuk gitu ya seneng, padahal ya apa, saya tidak ada modifikasi kaki apa-apa, hanya pasang bearing ya. Bearing itu kan pilihan, intinya kalau pasang bearing itu pasti lebih ringan daripada tidak pasang bearing. Hanya itu saja, bearing tinggal dipilih sukanya yang mana, senengnya yang mana, pilih saja, bebas. Bagi dulur-dulur yang mau pasang, cuman intinya harusnya normalnya ada perubahan daripada tidak pakai, itu aja. Kalau tidak ada perubahan, menurut saya ada masalah di kaki-kaki dan juga ada masalah di pemasangan gitu. Nah, melanjutkan nih, bagaimana menurut dulur-dulur mobil saya dipakai ngetol, kategori untuk Espas itu bagaimana? Nyaman? Biasa aja? Kurang nyaman? Nggak kok ngono? Atau bagaimana? Coba di komen dulur. Nah, ini saya full AC kacanya, semuanya tertutup kanan kiri. Ini jalannya agak naik, saya mandeng di 2500 rpm ya. Mungkin konsumsi BBM full AC malam dengan siang bisa saja berbeda ya. Apa nanti tak teruskan ketika malam hari ya? Boleh sih ketika malam hari di nanti bikin video ketiga. Nggak apa-apa ya dulur, saya pecah-pecah karena ya kan judulnya kan berbeda. Yang pertama bagaimana kondisi mobil ceper di tol MBZ, tol Layang. Yang kedua ini konsumsi BBM sekaligus bagaimana menurut dulur-dulur mobil saya ketika di tol full AC ya, bisa disimak lah. Terus yang ketiga mungkin konsumsi BBM full AC di tol malam hari. Gak apa-apa ya lur, akan saya pisah. Mana ya buat acuan dulur-dulur, mobil saya ya menurut saya kondisinya normalnya Espas, dengan catatan sudah ada sedikit oprean di mesin. Ya udah, yang nonton dari dulu udah pernah tahu lah, setelan klep, perenggangan klep itu ada, sudah saya agak renggangkan sedikit biar tarikannya lebih enak. Karena ya namanya CC13, jadi tetap harus ada yang pengorbanan yang membuat dia lebih enak. Itu bagaimana, tapi tetap berpaduan konsumsi BBM yang tidak boleh jadi boros kan gitu ya. Oh iya, termostat sudah saya pasang. Kenapa saya berani seperti ini? Dan itu tadi manteng di, oh ya ini saya tunjukkan lagi, radiatornya manteng di segini. Segitu itu enggak ada gejala gimana yang pengurangan performa kah, atau ini AC masih tetap dingin, AC masih dingin, tengah kanan tuh dingin, tuh baru up AC-nya teng ting tek gitu, tek gitu. Ini saya setel suhunya paling rendah, kipas nomor 1. Kalau belakang tadi kipas nomor 2, terus tak turunin nomor 1 karena udah pada tidur. Insya Allah pada nyaman lah ya. Seperti inilah kondisinya mobil saya. Tadi saya teruskan buat acuan gitu loh, buat dulur-dulur mobil Espas itu bisa normalnya itu seperti apa, dengan kondisi ya yang
sudah Pak, saya normalkan kembali semuanya, dalam artian radiator tetap single play, kipas bilah 5 masih original, air itu coolant, saya menggunakan coolant-nya itu merek Top One, Top One, iya kalau nggak salah Top One. Sebenarnya pengen banget berpindah ke Pristone, tapi masih terkendala biaya dan waktu buat ngoprek. Terus kebetulan cadangan di rumah itu adanya Top One, jadi saya nikmati Top One dulu saja. Pengen banget ganti Pristone, cuman belum, pokoknya belum. Terus apa ya, termostat sudah saya install lagi, saya pasang dengan harga 130.000 kalau nggak salah. Itu kemudian apa ya, wah itu kalau sampai mentok ada di jembatan kayak gitu suaranya. Itu hanya sekali saja. PO Haryanto 005. Nah, ya kayak gitu. Tapi selebihnya untuk kondisi umum di tol itu kan aman kan, tidak yang secara keseluruhan tuh kondisi jalan walaupun halus yang yes, dulur yang pernah main ceper sampai mentok itu pasti tahu lah bagaimana menyiksanya. Jika stopper itu udah sampai mentok itu pasti menyiksa. Wong standaran saja kalau stopper sampai mentok muatan penuh pasti juga seperti ini, karena saya tidak merusak, tidak merubah apapun, tidak merubah dalam artian letak persok dan sebagainya, saya tidak merubah itu ya. Jadi ini cara kaki-kaki normal, hanya bodi yang lebih turun dari biasanya, dari Vespa standar. Saya pembentukannya sih itu, makanya stopper itu udah saya potong sampai ya mungkin tinggal 1 cm atau 0,75 mili ya, kurang lebihnya. Ya, saya delempeng udah 17 menit. Komenan dulur kayak apa ya? Penasaran saya. Nah ini kalau ya review ban kemarin saya menggunakan Acelera, pokoknya paling the best lah. Untuk harga 380.000 itu menurut saya udah paling the best itu Acelera itu. Ekoan beneran di tol itu untuk dari segi ban ya, motor kayak gini itu enak sih, nyaman nih nyatanya, nggak yang berisik banget itu, enggak ya, bunyi cuman kalau saya bandingkan dengan Hankook saya yang lama lebih senyap ini, padahal ini jalannya beton, terus bunyinya ya bisa dulur-dulur lihat lah, bisa dulur-dulur dengar, seperti itulah bunyinya. Dulur gak bosan ini 18 menit ngelihatin mobil saya di tol. Tuh ada bis, saya tak ngegas dulu. Ada bis belakang mau nyalip, sini hanya nanggung, jalannya seperti saya. Maaf ya bis, saya stay di kanan karena jalannya itu lebih banyak yang halus itu di kanan daripada di kiri. Barusan saya ngegas sampai 90 buat nyalip sininya, biar bisnya bisa nyalip saya. Saya tuh kalau di belakangnya, di depannya bis tuh grogi, bawaannya itu pengen salipen wae, aku tak minggir ya, aku arah nganti gitu loh, sampai bingung saya kalau di depannya bis tuh melihat dari kaca itu rasanya ada Mercy kelas Pak S kelas. CLS
Insya Allah bagaimana itu rasanya ya. Oh iya, ini sudah sampai di kilometer 171. Nih mungkin saya skip dulu ya. Saya sampai pom lagi aja, mendekati pom, nanti saya video lagi atau gimana ya. Jalannya itu mobil standar pun juga pasti bunyi kalau ketemu jalan-jalan kayak gitu. Kan bedanya, maksudnya mobil standar itu kayak Xenia rumah kemarin ya pasti bunyi cuman. Waduh, tempelannya aduhai sekali. Dan ini udah jam 4.40, udah sore. Harusnya di luar itu udah sidem, tapi ini kok stay di 80 itu radiator mendekati setengah lagi. Aduh. Jadi itu pas saya jalan agak pelan itu, Mbak yang di belakangnya Swift tadi tuh turun kepada ini, balik lagi. Ya nggak apa-apa lah. Palimanan, Cirebon, Palikanci. Ya alhamdulillah banyak dulur-dulur roda 4 ini yang ketika saya di kanan seperti ini membiarkan saya terus nyalip dari kiri. Ya karena ya kondisi saya, mohon maaf pokoknya bagi dulur yang mungkin bukan mungkin pasti terganggu, mohon maaf. Kali saja ada yang melihat channel saya. Waduh, ada kalau ketemu jalan gelombangnya itu sampai kayak gitu baru. Terus judulnya Ndelembing di tol wis pas cepet Cikampek Cirebon. Waduh, kayaknya kok keren itu. Jadi sekalian gitu. Ini udah KM 175. Cirebon tuh KM berapa sih? Saya tuh nggak hafal tuh. Yang udah renggang. Keren banget rasanya sore-sore kayak gini, terus ada yang motoin dari atas tol itu seperti biasa Matoba, di foto sama member Matoba di grup Facebook Matoba itu. Wah, asik. Kayak apa ya ini mobil saya dari shoot dari jarak jauh dengan penumpang 7, koper 8, seperti apa ya, udah pasti ambles. Depan tuh udah pasti ambles, kelihatan ambles karena ya sampai celup fender celup fender itu kayak fendernya masuk aja. Ini kira-kira ada yang telur komen gak ya?
rumus apa kuwi kok betah men mlaku ning 80 kurang ngantuk. Ya alhamdulillahnya ndak yang begitu ndak yang ngantuk lah. Kopi ada tapi udah habis. Kopi udah habis. Saya hanya bermodalkan air putih sama cemilan ini sementara. Nah, emang kondisi saya masih terpantau fit, tidak ada indikasi mengantuk. Ya alhamdulillah. Kemarin pas berangkat jemput itu ya banyak tidur, makanya bisa istirahat di kontrakan teman daerah Bogor atau di Cipinang itu ya. Alhamdulillah gitu loh. Sebenarnya ada Om Malek nawarin saya istirahat lebih dekat dengan bandara, tapi kemarin apa itu kangen karo kanca sekolah tak samperin yang kontrakan. Waduh, nah, itu kalau tempel-tempelannya gelombangnya sampai kayak gitu baru kedenger bagaimana itu di video. Matur suwun, mobil-mobil baru bisa sabar dengan Motoba 2004 udah Motoba belum ya? Yes, dari skip body udah kualifikasi Motoba. Mesin yang mungkin masih kategori lumayan baru. 26 menit saya deleming. KM 179. Ya kalau KM 20 itu paling saya ingat sekarang tuh tol rest area apa namanya kemarin tuh yang itu loh bekas pabrik gula. Kalau heritage kemarin yang saya ngoprek itu. Nah, detail itu kebanyakan maksimal 80 itu masih banyak di beberapa titik itu. Ya, jadi saya mengikuti aturan yang maksimal 80. Cuman harusnya jalur kanan mendahului, ini saya stay di kanan. Ya karena kondisional jalan nih lur. Terus di kiri itu kan juga ada truk-truk, saya ngiri kanan kayak zigzag itu dengan kecepatan segini kok kayak lebih membahayakan dulur-dulur yang lari di atas saya, yang setainya di 100 misal. Nih besok kalau udah sampai Pacitan entah kapan pasti akan ada yang saya bongkar, terutama kaki-kaki belakang kan ada yang saya akali, yang saya bongkar. 28 menit ini jalannya menurun. Kalau menurun kayak gini kaki agak dilepas di apa itu mesin kan tidak terlalu ngeden istilahnya, coro Jawanya ngeden atau Indonesia ini apa ya, terbebani ya terbebani kan. Kalau ada dilepas ya cuma 1 detik 2 detik dilepas, gas dikit. Almuna Trans. Wah, air apa ini? Air pipis apa air AC ini? Sekarang itu bis-bis sudah banyak yang apa itu menggunakan toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi paringnya lancar jaya sampai Pacitan. Ini apa gak nanjak ini? Kok berat ya? Oh, yang dimaksud batu viral itu daerah sini, batu yang tidak bisa dipindah itu ya, yang ngikuti dulur-dulur lain. Tak klakson. Tapi emang sih nyampe sini agak kerasa berat ya, kayak ada medan magnetnya gitu ya. Apa batu ini yang dimaksud? Batu tadi apa batu ini? Wah,
karena agak naik totalnya, saya kurang paham ya. Saya lihatkan lagi setelah 30 menit saya berkendara, radiatornya masih di mana dan apa namanya, bensin itu seberapa. Masih segitu, masih ya terpantau aman lah. Punya jangan sampai nanti tuh sebelum Semarang itu loh, tol apa sih ya, pokoknya nanti daerah Brebes atau Brebes dulu baru Pekalongan ya kalau nggak salah. Atau pokoknya saya harus ngisi kapok saya. Ya tapi mungkin sebenarnya sampai Semarang ini cukup, cuman pernah saya tuh sampai daerah tol situ pakai Xenia waktu itu pulang dari Cirebon, udah tinggal satu kotak. Wah ini kalau saya terusin, seingat saya ke depan itu udah nggak ada rest area sebelum sampai Semarang. Lihat tenan, saya akhirnya putuskan keluar tol, terus nyari pom terdekat, ngisi, baru masuk tol lagi. Lah ketika masuk tol, ternyata bener panjang banget tolnya itu, nggak ada rest area. Mana sih itu daerahnya itu? Pokoknya yang sebelum Semarang itu loh, kan ada kan satu daerah sebelum Semarang, terus sampai Semarang itu kan jauh banget itu. Makanya nanti sampai kilometer berapa lah mungkin saya ini mungkin akan saya berhentikan dulu, belum saya akhiri videonya. Saya tutup dengan nanti menghitung konsumsi BBM-nya. Nah, ada HP satunya nanti untuk membagi kan gampang membagikan angka. Udah ya, mungkin udah lama ini saya ndelemping ya, seperti itu kondisi mobil saya. Udah langsung saya skip aja, nanti sampai di rest area saya ngisi full untuk menghitung konsumsi BBM, full AC, full tol di siang hari. Sekalian sampai gerbang tol Palimanan, berarti saya ganti judulnya full tol full AC Cikampek tol Palimanan, gerbang tol Palimanan. Beyo cocok itu.
49. Belum nemu rest area yang deket-deket sini. Kalau ketemu ini sekalian maghriban, istirahat, isi bensin, kita hitung konsumsinya. Itu udah di bawah setengah itu. Udah di bawah setengah. Wah, kayaknya itu depan itu kayaknya rest area. Itu ada pomnya enggak ya? Rest area yang harus ada pomnya. Bentar, belum kelihatan palangnya. Palangnya yang paling kelihatan masjid. Parkir, masya Allah nggak ada, berarti masih ke sana lagi. Iya, fix. Hanya toilet. Ya, masih harus ke sana lagi istirahatnya. Nggak apa-apa, insya Allah masih aman itu. Sebagai video penutup jembatan Meleri. Waduh, ora nyimak dalan lur. Tinggal 3 jam lagi insya Allah sampai tujuan yang pertama. Dan tadi ketika full AC saya isi lagi ketemu di angka 25,7 liter. Dan saya bagikan jarak tempuh dari Cikampek ketemu 13,6 km per liter full AC. Masya Allah, alhamdulillah ketemu segitu. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira video malam detail dibikin gak nih? Gak usah kayak